Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giano Rashifa dari TI 4C dengan NIM 2230511137. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi jurnal mengenai karakteristik morfologi tanaman selada menggunakan pengolahan citra digital. Pembahasannya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk pertama ada pendahuluan di mana selada atau Lactuca sativa, sayuran populer yang banyak dikonsumsi sebagai salad, lalapan, pelengkap, dan makanan saji. Selada juga banyak nutrisi dan akan kaya nutrisi dan airnya, serta memiliki banyak manfaat kesehatannya. Dan pemanfaatan teknologi khususnya pengolahan citra digital ini digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi karakteristik fisik tanaman selada. Penelitian ini juga memfokuskan pada deskripsi bentuk dengan menggunakan metode deteksi tapi dan ekstraksi ciri statistik order pertama berdasarkan panjang, lebar, luas, dan perimeter. Kedua, ada tinjauan pustaka, di mana ada akuisisi citra atau proses mendapatkan representasi digital dari suatu keadaan atau disebut juga citra dengan elemen pembentuknya itu pixel. Dan untuk alat elektronik yang digunakan untuk diambilnya itu dengan charge coupled atau coupled device atau CCD dan complementary metal oxide semiconductor atau CMOS sebagai teknologi yang digunakan paling umum gitu. Untuk dalam penelitian ini, akuisisi data citra dilakukan setelah tanaman selada dikelompokkan, kemudian diambil gambar menggunakan kamera digital Canon 60D dengan latar belakang kertas putih. Dan tanaman selada ini diletakkan satu persatu di atas kertas putih dengan jarak antara kamera dan objek sejauh 100 cm dan menghasilkan 142 foto yang disimpan dalam format JPG. Selanjutnya ada pengolahan citra digital, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar atau mendapatkan informasi dari gambar tersebut. Untuk tahapan pengolahan citra ini yaitu ada pengimport gambar melalui tools akuisisi, analitik dan manipulation citra, hasil berupa citra yang telah diedit atau data dari analisis citra, dan pengolahan citra berupa analog atau digital. Untuk analog itu untuk digunakan itu sering banyak dalam pengopian dalam bentuk cetakan, dan kalau digital itu digunakan dengan komputer. Untuk pengolahan citra digital yaitu memperbaiki kualitas citra agar lebih mudah diidentifikasi dan interpretasikan oleh manusia atau mesin. Proses ini juga dapat menghilangkan noise, mengatasi gambar kabur, dan meningkatkan ketajaman warna. Citra sering mengalami penurunan kualitas seperti cacat, noise, warna kurang tajam, dan blur yang membuat sulit diimplementasikan atau diinterpretasikan. Oleh karena itu, pengolahan citra digital ini diperlukan untuk memperbaiki kualitas citra dan memudahkan implementasi serta interpretasi informasi dari citra tersebut. Selanjutnya ada citra warna atau RGB. RGB skema warna yang terdiri dari tiga warna dasar, merah, hijau, dan biru. Kombinasi dari ketiga warna ini menghasilkan berbagai macam warna, dari mengubah citra RGB menjadi citra grayscale. Itu juga salah satu contoh dari pengolahan citra melalui operasi titik, di mana intensitas rata-rata di setiap pikselnya itu dihitung. Dan setiap piksel dalam citra warna ini memiliki nilai untuk merah, hijau, dan biru masing-masing dengan rentang 0 sampai 255 sehingga menciptakan 16.581.375 varian warna. Citra warna 24 bit terdiri dari 3 matriks yang mewakili nilai RGB untuk setiap pikselnya. Dan menurut teori stimulus vision, manusia itu dapat melihat warna berdasarkan sensor cahaya, perbandingan cahaya yang diterima oleh sensor pada retina yang peka terhadap panjang gelombang 630 nanometer merah dan 530 nanometer hijau dan 450 nanometer itu untuk biru. Selanjutnya ada citra grayscale atau kabuan dan blurring. Proses citra RGB menjadi citra grayscale dilakukan untuk memudahkan pembacaan citra dengan mengonversi 3 kanal warna, merah, biru, dan hijau menjadi satu kanal atau grayscale. Dan proses ini menggunakan rumus di mana grayscale itu 0.3 red ditambah 0.59 green ditambah 0.11 blue
Dan citra grayscale itu dapat direpresentasikan lebih banyak warna dibanding citra binar karena untuk hitam itu minimal dan putih itu maksimal sehingga menghasilkan berbagai nuansa abu-abu di antaranya dan jumlah kemungkinan nilai maksimal dalam citra grayscale bergantung pada jumlah bit yang digunakan. Dan untuk blurring sendiri yaitu penghalusan citra dilakukan dengan melewatkan citra asli melalui low pass filter yang merata-ratakan nilai antar pixel hasil kali antar matriks kernel dan nilai pembagi harus sama dengan 1. Blurring juga bentuk kerusakan pada gambar yang menyebabkan gambar menjadi kabur. Terus juga disebabkan oleh degradasi, noise atau bintik-bintik putih serta pengaturan kamera yang kurang tepat. Selanjutnya ada thresholding dan edge detection. Thresholding teknik yang digunakan untuk menentukan nilai ambang atau threshold di suatu gambar dan nilai pixel pada gambar yang memiliki rentang antara 0 sampai n dan distribusi tiap tingkat keabuan dianalisis untuk membentuk histogram dan histogram ini itu digunakan untuk mencari nilai threshold dan metode threshold itu banyak banget digunakan untuk segmentasi gambar berdasarkan derajat keabuan menghasilkan citra biner di mana pixel dengan nilai lebih besar dari threshold dengan warna putih itu 1 dan latar belakang menjadi hitam itu 0. Dan untuk edge detection itu proses mendeteksi dan mengklasifikasikan perbedaan intensitas dalam sebuah citra. Operator edge detection juga memodifikasi nilai keabuan suatu titik berdasarkan nilai keabuan dari titik-titik di sekitarnya. Edge adalah batasan antara dua arena dengan tingkat keabuan yang berbeda. Teknik edge detection juga menggunakan perhitungan operator derivatif lokal di mana gradient pada citra di lokasi tertentu merupakan vektor dan magnitude dari vektor ini disebut gradient yang dilambangkan dengan ini. Arah vektor gradient juga penting untuk analisis. Deteksi tepi atau edge detection menandai bagian pada citra yang untuk digunakan untuk meningkatkan detail dan memperbaiki citra yang rusak atau kesalahan saat akuisisi citra. Selanjutnya ada ekstraksi ciri dan morfologi. Untuk ekstraksi ciri yaitu proses mencari dan mengidentifikasi karakteristik atau ciri dalam sebuah citra yang kemudian diklasifikasi dan diproses dengan metode morfologi yang melibatkan analisis per histogram kecuali untuk menunjukkan probabilitas kemunculan nilai derajat keabuan pixel. Ekstraksi ini juga bertujuan menajamkan perbedaan pola pada dalam gambar, memudahkan identifikasi dan menggunakan nilai pixel sebagai dasarnya. Dan untuk morfologi sendiri yaitu teknik pengolahan citra yang berfokus pada bentuk segmen atau region. Beberapa operasi morfologi juga digunakan dalam penelitian ini meliputi dilasi, yaitu memperbesar ukuran segmen pada lapisan di sekitar objek. Opening, kombinasi dari proses erosi dan dilasi yang bertujuan untuk memperhalus batas objek, memisahkan objek, dan menghilangkan noise. Erosi ini kebalikan dari dilasi, yaitu menghasilkan ukuran citra yang lebih kecil. Dan dalam pengolahan citra digital, morfologi digunakan untuk memproses bentuk atau struktur objek sehingga bentuk dan ciri dari objek tersebut dapat diperoleh. Dan alat yang digunakan ini juga disebut matematika morfologi. Selanjutnya, statistik orde 1 dan perimeter keliling. Statistik orde 1 digunakan untuk membedakan objek berdasarkan tekstur, statistik, dan ciri. Ekstraksi ciri statistik orde 1 didasarkan pada karakteristik histogram citra yang mencakup parameter seperti perimeter, luas, panjang, dan lebar. Statistik orde 1 juga mengandalkan probabilitas nilai pixel pada citra untuk menghitung parameter ekstraksi ciri itu. Dan untuk perimeter atau keliling, ukuran yang dihitung berdasarkan jumlah setiap pixel di sekitar objek, nilai perimeter yang diperoleh dengan menghitung banyaknya pixel di wilayah tepi objek, dan yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang di ini. Perimeter NE plus NO ini kuadrat 2. Untuk selanjutnya itu ada metode penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan di kebun keluarga di Desa Tugu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Peneliti memilih 142 tanaman selada green rapid yang berumur 20 hari, kemudian mengambil
foto setiap tanaman. Dari 142 tanaman, 13 sampel dipilih untuk diolah lebih lanjut. Dan proses ekstraksi ciri dilakukan dengan aplikasi Anaconda Navigator. Proses ekstraksi meliputi deteksi gambar, konversi ke citra grayscale, untuk mengaburkan latar belakang, deteksi tepi atau edge detection dengan bounding box, terus ada thresholding untuk mengubah citra menjadi hitam putih, ekstraksi morfologi dan proses dilasi untuk memisahkan objek kecil yang tidak termasuk selada. Dan tahap akhir melibatkan ekstraksi ciri statik orde 1 dengan menghitung luas, perimeter, panjang, dan lebar tanaman. Di sini bisa kita lihat gambar 3 yaitu alur pengolahan citra digital yang mana dimulai dengan star, citra asli, blurring, citra RGB, grayscale, morfologi, dilanjut dengan edge detection, dilasi dan erosi, ekstraksi ciri, dan terakhir bounding box atau hasilnya. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan di survei kebun selada di Desa Tugu, Kecamatan Buaya, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan informasi tentang selada jenis green rapid metode yang digunakan deteksi tepi dan ekstraksi ciri statistik orde 1 dari 142 sampel tanaman selada dan dipilih 13 sampel untuk diproses lebih lanjut. Ekstraksi ciri melibatkan perhitungan luas, perimeter, panjang, dan lebar tanaman selada. Dan gambar 2 ini menunjukkan jarak antara objek dan kamera digital selama proses pengambilan gambar ada 100 cm. Bisa kita lihat di sini gambar 2-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada hasil foto selada, di mana ini dari 13 foto. Di sini berbagai hasil dari foto yang ke-13 itu. Dan untuk selanjutnya memperoleh citra asli tanaman selada digunakan kamera digital Canon EOS 60D, tripod, kertas manila putih sebagai alas, dipilih 13 sampel tanaman selada green rapid berumur 20 hari, dan kamera dipasang pada tripod dan diatur jaraknya dari objek. Setelah pengaturan kamera selesai, dilakukan pengambilan gambar dan hasilnya disimpan dalam format JPG. Tahapan pengolahan citra digital meliputi mendapatkan sampel foto tanaman selada dalam format JPG, proses morfologi untuk konversi ke citra grayscale, blurring, deteksi tepi, binarisasi, dilasi, dan erosi untuk memudahkan pengolahan selanjutnya. Dan untuk ini kita bisa lihat di tabel 2 itu di mana hasil dari pengolahan citranya itu. Di sini ada gambar citra asli, citra grayscale, citra blue, citra deteksi tepi, citra binar, citra dilasi, citra erosi, dan bounding box atau hasilnya. Nah, di sini juga ada hasil dari ini, hasil dari selanjutnya, sisa fotonya. Bisa kita lihat. Selanjutnya juga ini ada proses morfologi dari ini tuh dimulai dengan mengubah citra warna RGB menjadi citra grayscale, kemudian citra tersebut di blur untuk memperjelas objek. Selanjutnya dilakukan deteksi tepi untuk menandai bagian tepi citra, terus diikuti oleh konversi menjadi citra biner atau hitam putih untuk memudahkan pemrosesan. Dilanjut proses dilasi dan erosi yang digunakan untuk mempertebal dan memperhalus citra, dan hasil akhirnya yaitu dengan bounding box di sekitar objek tanaman selada. Setelah itu dilakukan ekstraksi ciri untuk mengukur luas, perimeter, panjang, dan lebar objek. Dan untuk ini bisa kita lihat selanjutnya ada tabel 3 mengenai karakteristik morfologi daun selada mulai dari nama file 1 sampai 13, luas pixelnya itu berapa, perimeter kelilingnya atau pixelnya itu berapa, panjang pixelnya itu berapa, lebar pixelnya berapa, dan kelasnya itu apa, dan sehingga rata-ratanya itu pun ada. Dan dari proses ekstraksi ciri pada 13 sampel tanaman selada green rapid berumur 20 hari, diperoleh hasil matematis yang menunjukkan luas, perimeter, panjang, dan lebar yang berbeda untuk masing-masing sampel. Hasil ini dirangkum dalam tabel 3 yang tadi saya jelaskan, di mana ini hasil dari proses ekstraksi itu terhadap 13 sampel selada. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa metode deteksi tepi dan ekstraksi ciri, bentuk, serta warna dengan klasifikasi orde 1 efektif untuk mengidentifikasi karakteristik morfologi tanaman selada jenis green rapid. Hasil matematis menunjukkan rata-rata luas 9 kuadriliun 593 triliun 622 miliar 205 juta 915 2.820 pixel
Perimeter 8 kuadriliun 427,724,694,360 piksel. Panjangnya 829,174,383 piksel, dan lebarnya itu 829,174,388,893 piksel. Dan untuk sarannya itu penelitian selanjutnya perlu menambahkan fitur ekstraksi ciri untuk tanaman selada green rapid agar hasilnya lebih detail dan mudah dipahami. Sekian dari pemaparan isi jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau sikap yang tidak mengenakan atau kurang baik. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.